Alustad M. Hoir SPD. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, pada hari yang cuacanya bagus, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, kita semua Bapak Ibu warga SMK Negeri 9 Medan yang Muslim dapat berhadir di kediaman Bapak Muhammad Hoir. Salawat berakai salam juga kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya dan melakukan sunnah-sunnahnya, kita mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Di sini kami mewakili guru-guru. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Muhammad Hoir telah menyediakan tempat kepada kami. Mohon maaf kalau ada tingkah laku kami yang kurang berkenan. Berikutnya Air bersih, jalan air bersih. Selanjutnya kita acara berikutnya Terus kita aja. mintakan Ada kata Yapim, sambutan Yapim. kepada tuan rumah Ali Baik. Iya, Yapim. Kepada Pak Hoir kami persilakan. Udah ya. Washabi ajmain amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan. Itu yang paling utama, kesempatan dan kelapan waktu sehingga kita dapat hadir dalam rangka melanjutkan pengajian Al-Ihsan SMK Negeri 9 Medan, yang pada hari ini kita diberikan tempat oleh Bapak Tuan Rumah, Bapak Muhammad Hoir beserta keluarga, rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau nantinya di yaumul akhir, dan kita juga dapat mengkaji nilai-nilai keesaan yang datangnya dari wilayah Rabbi. Yang kami hormati ahli bait, tuan rumah Bapak Muhammad Hoir beserta keluarga di rumah ini. Yang kami hormati Al-Ustadz yang sengaja kita undang, Al-Ustadz Muhyaruddin Asiduan MPDI, ya agak jauh ini Ustadznya kita undang. Saran juga kalau kita sama-sama sepakat, kalau kita nggak rutinanya ceramah tausiah, tapi kita selingi juga dengan diawali dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, atau kita awali dengan pembacaan surat Yasin tanpa tahlil. Ya, karena kalau kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah Ali Baik, ya ini nanti harus saya katakan juga, kan ada keberkahan di situ. Ya, karena barokah pada waktu kajian kita bulan yang lalu di rumah Bu Eli kan salah satunya kan itu dia memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Iya kan, minggu yang lalu, bulan yang lalu. Itu saran kepada kita semua, nanti coba kita apakan dengan ketuanya pun ini mudah-mudahan hadir ya, Pak Arif. Mungkin ada peralangan. Kemudian di sini ada dua juga anggota baru, anggota baru. Ya, kemarin masuk Bu Yuli ya Pak, masuk lagi Bu Sinta, ya udah ada yang kenal kan Bu Sinta, ini jauh orang Samosir, ya Samosir. Kemudian Bu Sarah, ya ada dua yang baru Bapak Ibu bergabung kepada kita, dan mudah-mudahan ke depannya bertambah anggota kita yang seiman
yang seiman dengan kita keyakinan itu sehingga pengajian kita makin bertambah. Kemudian kepada kita semua, ya kepada kita semua juga kami juga berharap mungkin saya sebagai pembina silap mungkin ya kan, silapnya ada guru kita yang seakidah, seiman sampai saat ini enggak juga ikut pengajian. Ada ya? Ada. Ya, sampai detik terakhir nanti dari kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogianya yang menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang ini yaitu Al-Ustaz yang biasa di sini menyampaikan kajian, Ustaz Abdul Mukmin, tapi beliau berhalangan, diamanahkan kepada saya. Lalu kemudian beliau menyampaikan kepada saya, coba dulu kaji masalah kurban, berhubung kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah kurban. Jadi ku coba-cobalah sedikit. Kalaupun seandainya nanti salah, tinggal diluruskan saja. Ya Pak Haji Usman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahwasanya kurban itu disebut dengan menurut bahasa udhiyah. Kalau kita baca kitab Sabilul Muhtadin, di situ ada tentang bab udhiyah, itu adalah tentang bab menyatakan kurban. Udhiyah itu adalah hewan yang dikurbankan. Sedangkan menurut istilah, udhiyah itu adalah wahiya ma yuzbahu minan na'am taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumil 'aid ila akhir ayyamit tasyriq. Hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sejak hari Aidul Adha hingga hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hanya sekedar mengulang kaji saja, lancar kaji karena diulang-ulang. Lalu kemudian setelah kita jazam, tinggal kita amalkan saja. Ternyata ibadah kurban ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari aspek sejarah, sebenarnya ibadah kurban ini sudah jauh-jauh tahun terlaksana, atau ada sebuah kisah tentang pengorbanan hambanya Allah Subhanahu wa taala dari keturunannya Adam alaihissalam, yang bisa kita baca nanti dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 dan juga surah As-Saffat ayat 102 nanti sampai 107 tentang peristiwa Qabil dan Habil dan kemudian Ikrimah dan Labuda. Ada pahamlah kita itu dah ceritanya. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang ibadah kurban ini sama-sama kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Washalli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat bagi orang yang berkurban, yang pertama Islam, kemudian bebas merdeka, bukan hamba sahaya, baligh, berakal, mampu untuk berkurban. Lalu kemudian siapakah orang yang mampu berkurban itu? Yaitu orang yang mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari Aidul Adha dan hari-hari tasyrik. Kemudian ia memiliki dana yang cukup untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Yang terdapat dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian
tentang penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan beberapa saat setelah terbitnya matahari. Intinya adalah ketika naiknya khotib ke tangga mimbar lalu kemudian turunnya sang khotib tadi, maka disitulah syariat itu berlaku. Tapi sebelum itu, ketika diadakan penyembelihan hewan kurban, ini tidak dikatakan dia itu adalah kurban, tetapi itu adalah penyembelihan biasa yang biasa kita laksanakan sehari-hari. Sampai kapan? Sampai nanti hari tasyrik yang ketiga, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian waktu yang afdal untuk menyembelih kurban adalah siang hari. Boleh juga dilakukan di malam hari. Memang ada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang melarang bahwasanya seseorang tadi menyembelih hewan kurban di malam hari. Annahu naha 'ani zabhi bil lail, kata Rasulullah. Rasulullah SAW melarang menyembelih hewan pada malam hari. Larangan penyembelihan pada malam hari tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain kekeliruan dan penyembelihan dalam penyembelihan, menyulitkan dalam pembagian, sulit untuk menyaksikan penyembelihan dan tidak memperlihatkan syiar ibadah kurban. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban itu juga termasuk ibadah syiar. Maka ketika kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, kita tidak boleh melarang orang yang banyak untuk melihat tentang penyembelihan hewan kurban tersebut. Kenapa? Yang pertama adalah karena kan ini syiar. Mungkin pada tahun itu dia tidak tergerak hatinya untuk berkurban. Lalu kemudian ketika dia lihat tadi atmosfer manusia yang berbondong-bondong menyaksikan atau melaksanakan tentang penyembelihan hewan kurban tadi, lalu kemudian tergerak hatinya. Nah, itu dia. Nah, syiar itu juga dakwah juga kepada orang-orang yang mungkin tahun itu dia berat, Allah berikan rezeki kepadanya, tapi berat untuk melaksanakan. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita, orang yang Allah berikan rezeki yang mempunyai kecukupan lalu kemudian dia tidak mau untuk berkurban. Rasulullah katakan, "Fala yaqrabanna musallana." Jangan ia mendekati tempat salat kami. Rokok sanggup dia beli. Rokok sempurna satu bungkus berapa harganya? 35.000. Satu bungkus satu hari kali 30 hari kali sendirilah itu. Berapa jumlahnya? Coba kalau kita tabung-tabung, merokok dia sanggup, tetapi berkurban dia tidak mau. Inilah kadang manusia, susah untuk melakukannya ibadah itu tadi. Sama halnya juga seperti ini kan juga ibadah betul rahim. Apa yang disampaikan oleh Pak Pembina tadi itu sebenarnya apa yang menyampaikan kepada saya itu, kau pula waktu ceramah baru kau datang, begitu itu. Nah, tersinggung juga aku sebenarnya. Pak Pembina, ya Allah ya Tuhan. Tapi gimana lah pula kan. Betul juga kadang-kadang itu begitu. Waktu ceramah kadang baru datang, kadang tak datang. Kita ada pula ceramah tempat lain, paksa di sana pula kan begitu. Nah itu dia. Dengan berat hati lah untuk meninggalkan. Padahal sebenarnya inilah yang penting kan. Tapi itulah kadang godaan manusia ini kadang. Itulah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah sepakat bahwa hewan yang boleh disembelih sebagai kurban hanyalah hewan yang jenis na'am atau an'am, yaitu binatang ternak seperti unta, lembu, kerbau, kambing dengan berbagai jenisnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, kata Allah, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Quran surah Al-Hajj ayat 34. Itu dia. Selain dari itu tidak boleh. Selain binatang an'am tadi, binatang ternak itu tak boleh. Kalau begitu kuda tak boleh, tak boleh. Karena kuda itu bukanlah binatang an'am, diternakan. Nah,
Itu dia. Itu binatang yang melata. Kemudian baru kita ambil di ternak kan, tak boleh. Apalagi banteng, boleh, tak boleh. Rusa tak boleh. Nah, itu dia. Ayam tak boleh. Itu dia. Walaupun ada memang ulama mengatakan wajib ya, ada ulama mengatakan bahwasanya seorang tadi inginnya luar biasa untuk berkurban, lalu kemudian dia tidak sanggup untuk berkurban, kemudian dia potong tadi ayam. Nah, itu lain cerita itu pula kan itu dia. Tapi yang berkurban sebenarnya itu adalah yang dipotong itu dari jenis an'am tadi, yaitu unta, lembu, kerbau, kambing, kambing biri-biri ataupun kambing kampung lah begitu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, batas usia dari hewan tersebut. Untuk unta telah genap 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Untuk lembu dan kambing telah genap 2 tahun dan memasuki tahun ke-3. Dan untuk domba memasuki tahun ke-2. Nah, juga dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 ekor kambing untuk 1 orang, dan kemudian lembu untuk 7 orang. Kemudian tidak boleh dan ibadah kurbannya tidak sah ketika ia menyembelih hewan kurban tersebut cacat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dari Al-Barra bin Azib, bahwa Rasulullah SAW ditanya, hewan kurban apakah yang mesti dihindari? Kata Al-Barra kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menunjuk dengan tangannya seraya berkata, ada 4. Kemudian Al-Barra juga mengisyaratkan dengan tangannya ketika ia meriwayatkan hadis ini seraya berkata, tanganku lebih pendek daripada tangan Rasulullah SAW. 4 jenis cacat hewan tersebut adalah hewan yang menderita sakit pada kaki. Sakit tersebut sangat jelas sehingga tidak mampu berjalan mengikuti hewan lain. Nah, itu dia, tingkat-tingkat lah begitu. Hewan yang salah satu matanya buta, ini yang kedua, matanya buta. Hewan yang menderita suatu penyakit, dan hewan yang sangat kurus sehingga tidak memiliki tulang sumsum. Hadis riwayat Malik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah yang satu ini. Apa itu? Tentang kesehatan dari kurban tersebut. Makanya kurban itu hendaklah yang agak gemuk dia seperti itu. Itulah yang bagus. Hati-hati kita. Ini pernah terjadi di daerah Mandala sana, sebuah masjid. Ketika setelah dipotong tadi hewan itu, kemudian dikuliti, dibelahlah perutnya, ternyata rupanya, ya Allah, Pak, kata orang kampung kami, bekerawang itu apanya itu, isi perutnya itu. Kemudian nampak pekurban pula. Mereka ribut, kemudian mereka minta ganti. Mau tak mau panitia harus menggantinya. Terlalu sepele kali itu panitia pula. Akhirnya diganti hari itu juga. Diganti hari itu juga. Nah, makanya janganlah sepele kita dengan ibadah itu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita katakan, mana mungkin kami bisa mendeteksi pula sampai ke dalam. Kan sekarang ini kan ada dokter hewan. Percuma pula dibuat di fakultas sana, di Universitas sana ada, situ adalah jurusan dokter hewan, kan begitu. Dimanfaatkan dokter hewan tadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian perlu kita perhatikan bagi orang yang akan berkurban, jika telah memasuki tanggal 1 Zulhijjah, disunnatkan agar tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku hingga ia menyembelih hewan kurbannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang kamu akan berkurban, maka hendaklah ia menahan dirinya dari memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu dia. 1 Zulhijjah, maka kita hentikan dulu untuk memotong kuku kita, rambut kita. Kapan 1 Zulhijjah? Kapan Bapak Ibu? 28 Mei, hari
Rabu. Ah, itulah. Kalau sudah masuk pada tanggal 1 Zulhijjah tadi, stop dulu. Kalau sampai saat ini belum ini kan? Ini belum. Ah, udah potonglah apa yang dipotong itu. Kumis dipotonglah, jenggot dipotong, rambut potong, kuku juga potong. Potonglah segala bulu-bulu yang ada di tubuh kita, merapikan supaya nanti indah kita dilihat orang untuk melaksanakan ibadah sholat adha itu. Itu dia Pak Iqbal. Kumis, jenggot dipotong Pak Iqbal. Nah itu dia nampak cantik. Nah, nampak istri pun cantik. Ya Allah, Bang Iqbal ini, ya Allah, penampilannya hari ini luar biasa, gantengnya kulihat. Nah, kan? Bahagia istri kita, membahagiakan istri pun juga pahala itu. Cobalah, tambah sayang itu istri. Cobalah. Dia kan Pak Ketua kan, Pak Ketua kan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia. Jika ia tetap melakukannya, maka hukumnya makruh dan ibadah kurbannya tetap sah. Ah, itu dia, tetap sah dia. Kemudian saat penyembelihan hewan kurban tadi dianjurkan untuk mengarahkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Nah, itu dia, kiblat. Letakkan sisi kiri tubuh hewan kurban pada saat penyembelihan tadi, lalu kemudian disembelihlah dia di situ. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagi bapak-bapak yang ingin menyembelih hewan kurban atau al-bojo di tempat dia bermukim saat ini, ingin menyembelih hewan kurban itu, lalu kemudian janganlah lupa untuk membaca apa itu Bismillahi Allahu Akbar Allahumma minka walaka atau walaka. Bismillahi Allahu Akbar Allahumma minka walaka. Nah itu dia. Dengan nama Allah dan Allah yang maha besar, ya Allah, darimu dan untukmu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian sebelum dia menggurukkan tadi, lalu kemudian barulah dia membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman, seterusnya seperti itu. Nah, berbeda ketika kita salat, itu ada bacaan inni wajjahtu. Nah, itu dia, inni wajjahtu. Inni wajjahtu kapan kita ucapkan? Inni wajjahtu itu ketika kita ingin menyembelih hewan kurban. Kalau waktu salat tidak pakai inni dia. Wajjahtu saja. Nah, itu dia. Kalau waktu salat tidak pakai ini. Cukup hanya wajjahtu saja. Kalau waktu ingin menyembelih hewan kurban, maka dia pakai inni wajjahtu wajhil ladzi fataras samawati wal ardh. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mestikah harus disebutkan nama-nama orang pekurban tadi? Sebenarnya tidak mesti pala itu. Tidak mesti. Tidak mesti pala itu. Sama halnya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Tahun lalu saya menyembelih di Titipapan, Masjid Abdul Qadir. Saya sembelih itu adalah hewan kurban limosin yang beratnya 600 kilo. Kemudian saya tanya sama orang yang diamanahkan untuk menjaga itu, ini bang punya siapa ini? Dia katakan ini punya Habib dan keluarganya. Di mana sekarang Habib itu? Pengenlah saya jumpa. Biasanya kalau Habib itu kan keturunan Rasulullah, kata orang kan begitu. Nah itu pengenlah saya berjumpa. Mana Habib itu? Ternyata rupanya Habib itu ada di Jakarta. Nah itu namanya istiqalah. Nah, kulibas juga ketika tumbang. Itu dia. Namanya istiqalah. Kalau seandainya dipanggil, tidak masalah. Tidak masalah. Aku Pak Muhyar, pengen aku itu dipanggillah namaku, kemudian kata ibu itu pula. Misalnya ini Bu Riana lah ini. Bu Riana, dia pengen dipanggil nama dia, kemudian dia binti orang tua yang sebutkan. Tidak masalah itu Bu Riana, tidak masalah itu. Sebutkan saja. Nah itu. Kalaupun seandainya aku berkorban di sekolah, tapi tidak bisa aku datang, gimana itu Pak Muhyar? Tidak usah ibu datang, tidak apa-apa itu. Video call boleh, boleh. Video call, ibu datang bu, tengok bu, bisa seperti itu, tidak masalah itu. Nah itu, tidak usah video call, tidak masalah. Karena kita sudah berikan tadi tanggung jawab itu kepada panitia. Selesailah itu, serahkan kepada yang ahlinya itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW pada waktu penyembelihan hewan kurban itu, ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau
menyembelih hewan yang sangat bagus dari kibas tadi. Ternyata rupanya juga kita sudah dikurbankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebagian ulama mengatakan seperti ini. Termasuk dulu kami pernah mengaji sama almarhum Dr. Syarbaini Tanjung LCMA, dan juga Syekh Ali Jabir mengatakan bahwasanya ketika dalam rumah tangga tadi ada niat pada tahun itu untuk berkurban, lalu kemudian dia berkurban, cukup hanya satu saja. Siapa kepala keluarganya di situ? Suaminya. Ya udah, yang lain mengikut itu. Yang lain mengikut itu. Nah itu dia. Terkadang si perempuan juga kerja, si abang-abang aja pun berkurban tahun. Tiap tahun abang, tiap tahun abang. Aku tidak pernah berkurban bang. Tidak masalah, silahkan aja. Jangan pula ribut gara-gara itu begitu. Dan kemudian datang si istri tadi juga. Tahun lalu abang, tahun ini aku, tahun depan anak kita ini si Ucok. Silahkan. Tidak masalah itu. Nah itu dia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bolehkah menyembelih kurban untuk orang yang masih hidup? Boleh. Boleh. Misalnya seperti ini. Pak Iqbal dia adalah orang yang banyak mendapatkan rezeki Allah berikan kepadanya. Rezeki dia banyak. Gaji 13 misalnya, contohnya cair, sertifikasi cair, dan yang lain juga cair. Itu cairan semua begitu. Kemudian datang dia, kalau begitu aku dengar pula Pak Khoir itu pengen kali dia tahun ini, contoh ini Pak, kan marah pula, pengen kali Pak Khoir itu berkurban. Kalau begitu udahlah, belikanlah kambing biri-biri itu yang harga 2 juta, kasihkan sama dia. Boleh sih, boleh begitu, silahkan saja. Nah itu dia. Makasih, Boleh. Pahalanya itu bagaimana itu Pak Muhyar? Pahalanya itu luar biasa, berlipat ganda itu bagi Pak Iqbal. Juga Pak Khoir juga dapat seperti itu. Itu dia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Ini dia. Menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, kecuali jika orang yang telah meninggal dunia itu meninggalkan wasiat sebelum ia meninggal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran surah An-Nazm ayat 39. Itu dia. Tak boleh. Jika orang yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan wasiat, maka orang yang menerima wasiat melaksanakannya, dan semua dagingnya mesti disedekahkan kepada fakir miskin. Orang yang melaksanakan wasiat dan orang lain yang mampu tidak boleh memakan daging kurban tersebut, karena tidak ada izin dari orang yang telah meninggal dunia untuk memakan daging kurban nazar tersebut. Ini menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh makan nazarnya tadi. Nazar itu dan sama dengan kurban wajib, tidak boleh dia. Seperti itu dia. Bahkan ketika di tempat kita bermukim misalnya, di situ kita ingin melangsungkan kurban nazar orang tua kita, jangan. Dan kemudian ini tidak boleh digabungkan kalau kita juga ingin menerima daging kurban dari panitia hewan kurban di tempat tersebut. Lebih baik jauh-jauh aja lah, seperti itu. Kita hindari ini, karena kita termasuk dari keluarganya, dan nanti mana tahu nanti juga cucunya ada di situ. Lebih baik disedekahkan atau diantarkan ke tempat yang lain. Nah itu aman dia. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia jika orang yang meninggal dunia itu tidak menyatakannya sebelum ia meninggal. Jika orang yang meninggal itu menyebutkannya sebelum ia meninggal dan bukan nazar, maka ahli warisnya dianjurkan agar melaksanakannya. Itu dia. Ini menurut mazhab Maliki. Kemudian mazhab Hambali, boleh. Ini yang sering dilakukan oleh orang. Boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Daging hewan kurban tersebut disedekahkan dan dimakan. Balasan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut.
Ini mazhab Hambali. Ini yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang sebagian. Makanya jangan heran kita ketika di masjid tadi, di situ ada almarhum wa soman berkurban. Kadang-kadang orang yang jarang mungkin mendengar kajian seperti ini, iya pula hebat kali wa soman, udah meninggal bisa dia berkurban begitu. Nah, dari sinilah pengambilannya tadi. Nah, itu dia. Kemudian mazhab Hanafi berpendapat sama seperti mazhab Hambali. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi haram hukumnya memakan daging kurban yang disembelih untuk orang yang telah meninggal dunia berdasarkan perintahnya. Semua dagingnya mesti diserahkan kepada fakir miskin. Fiqhul Islam Mu'allilatuh, karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daging hewan kurban boleh dibagi tiga, sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk kerabat dan sahabat meskipun mampu, dan sepertiga untuk fakir miskin. Wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah, kata Allah, sebagiannya dari makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak minta-minta dan orang yang minta-minta. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia. Kemudian panitia kurban tidak memiliki hak dan kuasa terhadap daging kurban yang telah diamanahkan kepadanya. Ada seperti ini di masyarakat. Ketika hewan pertama ditumbangkan, disembelih, kemudian diambillah sebagian dagingnya tadi, dimasak, dimakan bersama-sama. Bagaimana hukumnya itu? Itu dia. Dulu pernah terjadi ini di tempat kami juga, tempat kita Taponang itu. Beberapa langkah. Yang pertama, kalau ingin juga kita memakan daging hewan kurban tersebut, daging tersebut mesti dibagi-bagikan terlebih dahulu. Bagi-bagikan dulu, lalu kemudian panitia tadi, ini masak punya aku, aman itu dah. Yang kedua, jika di antara panitia kurban tersebut ada yang berkurban, kemudian ia mengikhlaskan bagian jatahnya untuk dimasak, maka yang demikian boleh. Seperti kita di sekolah, 7 orang. Kata Pak Pembina pengajian kita, udah hewan kurban pertama ini, bagaimana ibu-ibu? Ikhlaslah kita berikan sedikit kepada panitia untuk kita masak, kita makan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Ayo ikhlas, boleh. Boleh, silahkan saja. Nah, itu dia. Silahkan. Ketiga, seandainya tidak ada di antara para panitia itu yang berkurban, tapi ada di antara mereka yang berhak mendapatkan daging kurban, maka bagian jatahnya itulah yang boleh dimasak. Yang perlu ditekankan, mesti diketahui jatah bagian yang dimasak itu bagian siapa. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, tentang kulit, pada dasarnya hak milik kulit, tanduk dan lain sebagainya ada pada orang yang berkurban. Haram hukumnya menjual kulit, lemak, daging, kepala dan bulu hewan kurban. Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq, halaman 278. Baik hasil penjualannya untuk masjid maupun lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka berarti ia tidak berkurban. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, itu dia. Orang yang berkurban boleh memanfaatkan kulit hewan kurbannya berdasarkan dalil bahwa Aisyah radhiyallahu anha membuat kulit hewan kurbannya sebagai tempat air. Semestinya orang yang berkurban mengingatkan kepada panitia untuk tidak memanfaatkan kulit, tanduk dan sebagainya, karena kulit, tanduk dan sebagainya itu adalah hak miliknya. Hanya dia yang boleh mensedekahkan atau memanfaatkannya. Tetapi lebih afdal jika ia sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika sudah disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan tadi,
maka terserah orang yang membutuhkan tadi. Boleh dia jual, terserah dia, kan sudah kita serahkan sama dia, hak dia itu. Bahkan ada ulama mengatakan ketika daging hewan kurban tersebut dimiliki, diberikan sudah kepada fakir miskin, bolehkah dia jual ini? Kan ini punya dia, boleh dia jual, silahkan saja. Nah, dia lihat di samping rumahnya di situ ada tukang jual bakso, buat bakso, nah, dia jual ke situ, silahkan saja. Nah, itu dia. Sama halnya juga seperti ini tadi, tapi kulitnya tadi jangan coba-coba kita jual. Bahkan kata Rasulullah, meskipun tadi uangnya itu dibuat untuk masjid, tidak boleh, jangan coba-coba. Lalu bagaimana kalau seandainya sepakat pula panitia atau pekurban tadi potong-potong semua? Kalau tidak sepakat ya udah. Kalau begitu seandainya pun dari potong-potong ini tidak bisa diolah. Cuma Bang Chandra yang ahli mengolah kulit ini, kan begitu. Kalau saya tak pandai saya. Kalau begitu silahkan sajalah, kasihkan sama orang fakir miskin, terserah sama dia lah itu. Nah, itu dia. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berkurban atau bersedekah. Nah, ini dia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang juga ada sebagian pernah ada ustazah, entah ustaz itu entah ustazah mungkin yang mengatakan bahwasanya ketika kita belum akikah maka tidak boleh kurban. Nah, itu dia. Begini, akikah itu kan kewajiban orang tua kita, kewajiban orang tua kita untuk mengikahkan anaknya tadi. Bukan orang tua tadi tidak mampu, bukan orang tadi tidak mau, orang tua tadi tidak mau mengikahkan kita, tetapi dia tidak mampu saat itu dan seterusnya dia tidak mampu, kan begitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika seseorang tadi di waktu dewasanya dia mampu untuk mengakikahkannya, silahkan saja seperti itu. Itu dia, silahkan saja. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit terakhir ini masalah tentang bolehkah kita memberikan daging hewan kurban kita kepada non muslim, tetangga sebelah begitu, muslim. Pertama, kalau seandainya di sekitar tempat kita bermukim itu semua umat Islam sudah terbagi semua, lalu kemudian silahkan kasihkan kepada mereka, boleh. Yang kedua, jangan kita berikan kepada mereka daging dari kurban wajib, yaitu nazar, tak boleh. Sedangkan orang kaya saja tidak boleh. Nah, tak boleh. Nah, itu berarti kalau kurban umumlah kita katakan boleh kita kasih. Kalau begitu nanti ketika kita berkurban di hari Isnin di sekolah kita, ada berapa di situ yang layak untuk kita kasih? Satu orang, Pak, yang Kristen itu, tukang sapu, kita kasihkan sama dia, kita masukkan beliau di pembagian kita itu, silahkan saja masukkan nama kita. Ibu apa? Deborah tuh. Deborah, masukkan dia, tak masalah, silahkan saja. Nah, itu dia. Tidak usah lah pahala, tidak usah. Pak kasih. Saya tidak bisa minum teh manis, pernah manis kan? Tidak bisa saya. Soalnya saya sudah manis sekian. Hangat-hangat. Iya. Tahu. Itu boleh, silahkan kita masukkan nanti Ibu Deborah tadi untuk menerima jatah dari kurban kita nanti di sekolah. Jadi ini sebagai himbauan saja ini. Mohon izin Pak Pembina, hanya sebagai apa namanya himbauan saja bagi ibu-ibu yang ingin bergabung dengan kami nanti di Yaumun Nahar, silahkanlah bergabung. Satu kurban sudah, dua sudah, yang ketiga insya Allah 7 orang lagi. Silahkanlah. Nah, itu dia. Kenapa? Karena kata Rasulullah, bagi kita yang mampu, kalau begitu Pak Muhyar, kami kan mau kurban di tempat kami. Oh, silahkan saja, kan begitu. Silahkan. Mau di sekolah, silahkan. Itu dia. Saya Pak Muhyar mau kambing. Soalnya kata Ustaz, kalau nanti di yaumul hisab, di yaumul kiamah nanti, kambing itu nanti akan menjadi kendaraan kita di surga.
Coba, kami nanti ingin naik kambing tadi rame-rame. Kalau nanti lembu nanti coba Pak Muhyar juga ikut di situ, coba pada Pak Muhyar. Coba apa enggak hancur itu lembu kan begitu. Bengek lembunya. Itu dia. Gawat. Itu dia. Seperti itu. Silahkan saja. Ini sering bawaan aja. Inilah kajian yang bisa saya sampaikan pada siang pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan dapat menambah khazanah bagi kita. Dan mudah-mudahan ibadah kurban kita tahun ini terima Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Muhyaruddin Hasibuan. Selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab. Bagi jamaah Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kepada bapak-bapak yang di luar, kalau ada pertanyaan, Pade. Dalam itu ada subscribe, like, share. Kaya. Ya itu deh. Iya. Kaya. Lanjut Bu. Habis tempat deh. Bu, lanjut Bu. Laki-laki udah selesai nampaknya. Ikut cepat ikut. Ikut. Biar puas papahan. Iya. Bidangan dari Pak Koir. Pak Koir nanti biar bersih ya. Apa? Kami selalu datang Pak. Percuma lah kami ini ketua loh. Ketua Koir Jaya. Ketua kita kan? Iya. Ketua PPDB Pak. Ya kan Bang Idil ya? Betul Bang Idil ya? Ya kan? Kan? Ya. Oke. Apa ini ada Pak? Pelan-pelan. Menu apa? Bagaimana? Tak ada tempat Bantuanku. Kalau tadi dan bilang lansia Ini siapa? Gandang? Ini tamu pengajian. Iya. Keringat-keringat WP nampak ya. Ini senior kami nih, udah. Halo, assalamualaikum. Salam. Pokoknya tetap silaturahmi. Ya, amin. Ini bentar lagi, enggak, masih lama ya. MPP-nya itu lama, masih lama kan. Apalagi ini. Iya. Aduh, amin, alhamdulillah. Amin. Terima kasih pada kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak tadi datang sehingga pengajian tempat saya. Terima kasih di Bang Aidil, operator kami. Itu wakil kami yang itu
Nah, Baru apa nggak tahu. jemput di Masjid Al Hidayah. Tapi kalian Nah, pikir ini ini aja. Start. Nggak tahu siapa namanya. Itu lagi kan. Ini cari apa ini? Cari pendamping ada nggak? Masalahnya kita kan nggak bisa ke LSP. Kajur ya. 9. Itulah, terima kasih. Harus ke LSP 3. Alhamdulillah rame tadi. Jadi sangat bersyukur sekali tadi. Cuaca pun masih enak tadi. Manual lah kalau itu. Mendung tapi tidak hujan. Seperti itu. Oke. Baru Assalamualaikum. ngobrol-ngobrol 2 jam 3 jam.